Jangan pernah sembarangan mencari masalah dengan anak SMA, karena bisa saja di dalam dirinya bersemayam seorang bos geng. Anak itu hanya terciprat air, namun ia langsung menuntut dua preman di depannya untuk meminta maaf. Melihat bocah kurus di hadapan mereka, kedua preman itu justru tertawa. Salah satu dari mereka bahkan langsung maju, berniat memberinya pelajaran. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tubuh siswa yang tampak lemah itu, hidup seorang bos geng yang ditakuti. Beberapa hari sebelumnya, Henry hanyalah siswa SMA yang sering dibully. Hari itu, ia berdiri di atas jembatan dalam kondisi putus asa. Beruntung, seorang bos geng yang kebetulan lewat berhasil menyelamatkannya. Namun ketika bos geng itu terbangun di rumah sakit, ia justru mendapati dirinya berada di tubuh seorang anak SMA. Tanpa sengaja, jiwa mereka tertukar. Sementara David masih kebingungan, tiba-tiba terdengar suara-suara yang sangat familiar dari luar. Ia segera membuka pintu, dan benar saja, anak buahnya berdiri di sana. Namun tanpa banyak bicara, mereka langsung menghajarnya. David tak mengerti mengapa anak buahnya memukulnya. Tetapi, saat melihat cermin di sampingnya, ia akhirnya sadar. Dirinya benar-benar telah menjadi orang lain. Ia ingin menjelaskan semuanya pada anak buahnya. Namun mereka justru membawanya langsung ke rumah duka. Ketika melihat foto dan papan namanya sendiri, David langsung naik pitam. Tak lama kemudian, ia menemukan tubuh aslinya. Ia ingin menukar tubuh mereka kembali. Tetapi, ia sama sekali tidak tahu caranya. Akhirnya, David mendapat sebuah ide. Ia kembali ke jembatan tempat kejadian itu terjadi, berharap jika melompat sekali lagi, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, saat David terbangun di rumah sakit, ia masih berada di tubuh Henry. Dan tubuh aslinya sudah berubah menjadi abu. Saat itu, David benar-benar merasa putus asa. Ia tak punya pilihan selain melanjutkan hidup di tubuh Henry. Setelah itu, David menggunakan pengenal wajah untuk membuka tablet Henry. Dari buku hariannya, ia mengetahui semua yang telah dialami Henry. Ternyata, selama ini Henry menjadi korban perundungan di sekolah. Setiap hari, ia dipaksa mencuri barang berharga dari rumah. Jika para perundung itu tidak puas, Henry akan dipukuli oleh mereka semua. Suatu hari, ia hanya tak sengaja melihat seorang teman sekelas. Namun para perundung itu memfitnahnya sebagai penguntit. Sejak saat itu, semua murid mulai menjauhi Henry. Ia menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Kemanapun ia pergi, selalu ada orang yang menunjuk dan menertawakannya. Setelah membaca buku harian Henry, David begitu marah hingga menghancurkan tablet itu. Karena takdir telah membuatnya menjadi Henry, ia memutuskan untuk menjalani hidup sekali lagi. Tak lama kemudian, hari pertama sekolah pun tiba. Kali ini, Henry diantar dan dijemput dengan mobil mewah. Sopirnya berkata, dulu Henry selalu turun sebelum sampai ke sekolah agar tidak menarik perhatian. Tetapi sekarang, setelah David mengambil alih tubuh Henry, ia memutuskan untuk berhenti hidup diam-diam. Ia menyuruh sopir berhenti tepat di depan gerbang sekolah mulai sekarang. Karena Henry mengganti gaya rambutnya dan kini sudah masuk tahun terakhir, banyak murid tidak mengenalinya. Sampai akhirnya, guru memanggil namanya dan seluruh kelas langsung terkejut.